Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bida Delia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Diet Quality Journal Review pada mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, ini merupakan jurnal utama yang saya pakai, yaitu Comparison of Diet Quality Among Female Studied in Different Majors at Taiba University. Dengan tujuan penelitian tersebut, yaitu menilai kualitas diet mahasiswa perempuan di tiga jurusan yang berbeda, yaitu yang pertama College of Applied Medical Science, lalu yang kedua College of Science, dan yang ketiga College of Art Humanities. Nah, ini tuh selain itu juga menganalisis hubungan kualitas diet dengan BMI dan persentase lemak tubuh. Nah, ini desain studinya menggunakan cross-sectional study yang dilakukan pada tiga fakultas di Taiba University. Lalu repetisinya itu waktu penelitian sendiri itu semester musim gugur tahun 2019 dan menggunakan 24-hour dietary recall yang dilakukan selama 3 hari ke peserta, yaitu 2 hari beruntunan atau weekdays dan 1 hari weekend. Dan selain itu juga melakukan pengukuran tometri. Nah, jumlah sampelnya sendiri itu ada 658 mahasiswa perempuan usia 18 sampai 24 tahun dengan rincian per fakultas sebagai berikut. Nah, karakteristik sampelnya itu ya seperti tadi berasal dari tiga jurusan, totalnya 658 siswa, terus ada status merokok dengan mayoritas tidak merokok sebanyak 96% dan belum menikah sebanyak 85% dengan status gizi sebagai berikut. Nah, ini lebih detailnya ya yang karakteristik sampel. Nah, prosedur pelaksanaannya sendiri itu yang pertama pengisian self-administered questionnaire kayak datanya datanya responden, lalu pengukuran antropometri, ada TB dan BB, pengukuran body fat percentage, dan 20 hour dietary recall, lalu penilaian kualitas diet menggunakan Diet Quality Index Internasional yang terdapat 4 komponen yaitu variety, adequacy, moderation, dan balance. Lalu pengolahan analisis datanya itu yang pertama menggunakan descriptive statistik untuk karakteristik sampel, lalu uji logistik regression multivariate, dan p-value atau signifikansinya kurang dari 5%. Nah, penyajian data itu sebagai besar itu deskriptif dan tabel seperti ini. Nah, ini merupakan perbandingan skor komponen DQI antara tiga fakultas, di mana rata-rata skor DQI itu yang tertinggi pada CAMS dengan total 55,5%. Nih bisa dilihat dan diikuti oleh CS dan CAH. Jadi mahasiswa CS dan CAH memiliki risiko lebih tinggi mengalami kualitas diet buruk dibandingkan CAMS. Mungkin karena berasal dari medical, jadi lebih bagus dietnya. Nah, ini hubungan komponen DQI tadi dengan BMI dan persentase lemak. Kualitas diet buruk signifikan karena p-value-nya kan kurang dari 5%, yang meningkatkan risiko overweight dan obesity serta lemak yang tinggi. Nah, ini jadi ada hubungannya dengan overweight, obesitas, dan lemak yang tinggi dengan kualitas diet yang buruk atau tidak baik. Nah, ini validitasnya dari penelitian Ray et al. Di mana pada penelitian ini tuh dibandingkan dengan 3-day derived dan MI score. Nah, dari penelitian tersebut itu yang eh, 3-day DR derived ini korelasinya lemah, sedangkan ini tuh moderate. Jadi KitMat itu kayak instrumen diet quality-nya gitu. Jadi korelasinya lemah dibandingkan 3DDR dan pada MAI itu korelasinya moderat. Jadi validitas cukup atau memadai berdasarkan perbandingan dengan gold standar. Beberapa item tidak valid, skor total memiliki validitas lebih baik dibandingkan validitas per item. Nah, secara keseluruhan, KitMat itu cukup valid untuk menilai kualitas diet yang diterima pada remaja dalam studi populasi ini. Nah, ini realitasnya di mana instrumen KitMat ini yang menunjukkan reproducibility yang baik dengan skor ICC 0,759 untuk skor total dan kapanya ini 0,59. Jadi moderate agreement, sebagian besar item stabil pada uji retest 2 minggu sehingga
instrumen dinilai konsisten dan dapat diandalkan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut, di mana kelebihannya kan jumlah sampel besar, sehingga lebih representatif, terus menggunakan DQI yang mencakup 4 aspek diet dan kombinasi data diet, BMI, dan persentase lemak, memungkinkan analisis hubungan gizi dan kesehatan tubuh. Kekurangannya ya, desain cross-sectional, sehingga tidak dapat membuktikan eh, hubungan sebab akibat, terus hanya responden perempuan, jadi tidak dengan laki-laki dan 24-hour recall atau self-report yang berpotensi bias pelaporan. Nah, ini potensi bias dan cara meminimalisir. Yang pertama, ada responden bisa lupa frekuensi makanan atau recall bias, lalu hanya menunjukkan asosiasi bukan hubungan kausal datanya, terus bias seleksi, terus underreporting makanan yang tidak sehat, terus instrumen yang tidak komprehensif atau tidak menyesuaikan makanan lokal, atau pengelompokannya itu salah. Jadi meminimalisirnya itu dengan multipass atau cross-check recall, terus random sampling, studi longitudinal, menggunakan instrumen yang lebih detail, validasi dengan recall kedua, adaptasi efektif sesuai budaya lokal, dan melakukan uji validitas dan uji coba instrumen. Kesimpulannya pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa jurusan perkuliahan itu berpengaruh terhadap quality mahasiswa. Nah, mahasiswa CHAMS memiliki skor kualitas diet lebih tinggi dibandingkan jurusan lainnya. Analisis multivariat mengungkap bahwa BMI dan persentase lemak tubuh merupakan faktor yang berdiri sendiri. Kualitas diet yang buruk meningkatkan risiko obesitas dan persentase lemak tinggi, bahkan pada mahasiswa dengan berat badan normal, sehingga berpotensi memicu obesitas dan penyakit kronis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.